sebaiknya kita sadari bahwa hakikat fitrahnya manusia, setiap individu itu sebenarnya punya garis bawah bahwa itu loh hakikatmu. Hakikatnya manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Jadi setiap orang, kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya kamu itu ingin berkuasa di bidang apapun yang bersentuhan dengan hidupmu. Karena ini dorongan fitri untuk kamu berkreasi, jadi besar, memperoleh kekuasaan. Kamu selalu ingin jadi orang yang penting, jadi orang yang menguasai. Kalau nggak percaya, perhatikan kalau ada teman-temanmu, mungkin kamu sedang ngobrol bareng-bareng ya. Coba perhatikan, hampir semuanya ingin dianggap yang paling punya informasi paling banyak. Itu namanya ingin menguasai. Jadi ingin, kalau bisa aku lah, lebih ngerti. Sekarang kalau kamu ketemu mahasiswa filsafat, kamu bilang, sebenarnya aku lebih ngerti filsafat. Tapi tenang aja, aku tidak akan rame-rame. Yang filsafat juga begitu ya. Aku yang ngerti lah filsafat, nggak perlu ikut ngaji filsafat, ya aku harus ngerti filsafat, dong aku mahasiswa filsafat kok. Setiap orang merasa dirinya tinggi. Yang takmir juga begitu, yang jamaah juga begitu. Sebenarnya dia ingin berkuasa. Bagi jamaahnya, takmir itu kan cuma pegawai, aku tak suruh ngurusi masjid. Bagi takmirnya, jamaah itu kan apa kataku, tak atur kayak gimana kan ini aku takmirnya. Kan? Setiap orang begitu sebenarnya. Dia ingin berkuasa. Jangankan jauh-jauh, di temanmu sak kos-kosan itu sebenarnya saling berpengaruh untuk bahwa dialah sang penguasa. Aku lebih dominan. Temanku itu tidak penting. Di kos-kosan ini kalau bukan aku yang nggak beres urusan di sini. Selalu begitu. Di kampus juga begitu. Pak dosen itu tidak berani kalau sama saya. Saya sudah biasa. Aku boleh tiap hari pun tetap boleh ikut ujian. Dia apa kataku mana? Padahal mungkin kenyataannya nggak begitu. Tapi kamu ingin memposisikan dirimu bahwa aku itu penting. Dan itu sebenarnya fitrah. Setiap orang katanya itu ingin begitu, ingin dianggap penting. Ya kalau nggak percaya kamu mungkin neng jadi kuliah ya nilai juga pas-pasan. Tapi begitu pulang kampung cerita neng bapakmu, adikmu, pakdemu di sana seolah-olah kamu sangat penting di Jogja ini. Jogi pak, aku naik kuliah dosen nih, konco nih mesti gitu. Seolah-olah kamu penting banget, kalau nggak ada kamu Jogja sepi. Ya kan? Coba aja dari gayamu cerita yang kelihatan sebenarnya itu namanya power to will to power, kehendak untuk berkuasa sebenarnya. Kamu ingin menunjukkan bahwa aku itu penting, aku itu menguasai, aku itu otentik. Perhatikan lagi kan, paling gampang ya buktinya dari Facebookmu itu. Jangan posting-postinganmu tiap hari, statusmu diam-diam kamu ngomong manusia itu adalah makhluk yang itu. Sebenarnya kamu ingin menunjukkan bahwa aku lebih pintar sekarang, ngerti yang ini. Aku sudah menguasai yang gini-gini. Kan sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kamu cuma beli lotek murah aja, kamu posting fotonya, kamu taruh di sana. Itu sebenarnya kan diam-diam kamu mau ngomong, aku lebih penting, aku baru beli lotek. Jangan salah kan, gitu. Kadang-kadang cuma makan di angkringan aja kamu pamerkan. Baru nongkrongnya di angkringan. Kan seolah-olah emangnya kenapa cuma gitu aja dikabarkan. Itu sebenarnya kan kamu nggak sadar mendeklarasikan dirimu, aku itu penting. Bahkan nongkrong di angkringan aja tak kabarkan, yang komen banyak sekali. Cuma itu. Fotoku aja sekedar aku ngelirik dari samping sini, yang komentar 45 orang. Belum ngadep ke depan itu. Kalau begitu kan kamu rada narsis. Sebenarnya will to power. Semakin banyak yang komen kan kamu semakin merasa senang. Seolah-olah yang komen itu berada di bawah kendalimu. Itu will to power. Hanya saja katanya Nietzsche, sering-sering will to power ini direpresi. Sah-sah saja kok katanya Nietzsche, orang kayak gitu itu naluri ya. Kalau tidak gitu bukan manusia namanya.
Tapi ini sering direpresi oleh agama, oleh sistem moral, oleh masyarakat. Dianggap yang kayak gitu itu tidak sopan, itu tidak boleh loh, itu namanya pamer loh, itu namanya pencitraan loh. Kalau katanya Nietzsche, loh memang manusia kayak gitu. Kalau nggak ada yang gitu, tidak kompetisi dong, dunianya sepi dong. Ya harus begitu. Sana nganggap dirinya penting, sini nganggap dirinya penting, ya wes kompetisi loh. Nanti sejarah yang membuktikan siapa yang sebenarnya paling penting. Jadi fitrahnya setiap orang, dia ingin lebih menonjol dari siapapun yang lain di tengah masyarakat. Itu sebenarnya manifestasi dari will to power. Kalau kamu tidak percaya, ketika kamu lihat foto bareng-bareng, misalnya yuk kita foto yuk ngaji filsafat ini, foto bareng-bareng di depan, terus fotonya kamu posting di Facebook, yang kamu lihat pertama fotonya siapa? Mesti kan gambarmu dewe kan? Aku dia, mesti gitu. Jarang kamu lihat temenku, mesti kamu dulu yang ingin kamu lihat. Kamu ingin selalu lebih menonjol. Kalau kelihatan nggak menonjol, lo wajahku kok ketutup ya, mesti kamu kecewa. Aduh, aku kok posenya jelek ya. Jadi kamu harus tampil selalu wah, selalu nomor satu, selalu penting. Karena memang kita punya naluri untuk menonjol. Kita punya naluri untuk jadi orang penting, melebihi masyarakat. Hanya saja agama, budaya, sistem moral sering bikin kita, memaksa kita untuk tenggelam di tengah masyarakat. Sering bikin kita harus rutin jadi orang yang ikut apa kata dunia sosial di sekeliling kita. Dan ini jadi masalah, katanya Nietzsche. Orang jadi gak otentik lagi. Yo betul cuma lotek sama gado-gado diupload, cuma makan sama tempe diupload, ya apa-apa. Ekspresi dirimu, kamu ingin menunjukkan yang itu, ya tunjukkan aja, gak apa-apa. Gak usah takut, nanti dianggap gak sopan ya, nanti dianggap narsis, dianggap pamer, gak apa-apa. Itu nalurinya memang. Setiap orang ingin disebut menonjol, dan itu yang disebut kehendak untuk berkuasa. Maka Nietzsche bilang bahwa dunia ini sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Dan kamu pun sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tak lebih dari itu. Di hidup kita sebenarnya isinya dua: menaikkan derajat kita setinggi mungkin, atau menunjukkan bahwa orang lain di bawah kita. Biasanya isinya cuma dua itu. Kadang-kadang ada kamu ketika sudah merasa, wah aku kok ada jeleknya ini, untuk bikin kamu tertinggi, kamu akan bilang bahwa orang lain banyak yang lebih jelek dari aku. Biasanya gitu. Ketika kamu keliru, kamu akan tunjukkan bahwa orang lain banyak yang kelirunya lebih dari aku. Kadang-kadang misalnya ada yang ditangkap karena korupsi, terus diwawancara, jawabannya mesti, ngapain sih sibuk ngurusi aku, yang lain korupsinya lebih besar dari aku, Senturi coba diurusi, apa coba diurusi. Itu sebenarnya sedang ingin menunjukkan bahwa meskipun aku salah, jangan sampai aku tenggelam. Aku harus tetap muncul, karena yang lain ada yang lebih bawah dari aku. Nah itu sebenarnya naluri manusia. Dan bagi Nietzsche itu daya hidup yang paling primordial, jadi yang paling dasar dalam diri manusia. Bahkan ilmu, bahkan pengetahuan. Kamu punya pengetahuan, kamu belajar, kamu kuliah, itu kan sebenarnya nama lain kamu ingin menguasai sesuatu atau menundukkan sesuatu. Belajar filsafat, belajar kejawen, belajar apapun, itu sebenarnya kan ada misi tersembunyi yang tidak sekedar ngerti ilmunya, tapi ada yang ingin kamu tundukkan. Saya ingin menaklukkan khazanah sastra Jawa, saya ingin menaklukkan filsafat itu apa sih. Saya ingin selalu begitu. Dan itu sebenarnya mewakili kehendak untuk berkuasa. Tidak pernah orang sign for sign, itu tidak ada. Nanti ada, kalau filosof sign for sign mungkin kritiknya bisa ketemu di Habermas. Tapi yang jelas tidak bisa. Kehendak untuk berkuasa itu primordial. Jangan ditipu, jangan ditenggelamkan oleh apapun, termasuk oleh agama, termasuk oleh sistem budaya, termasuk oleh sistem moralitasnya masyarakat. Nah, oleh karena itu,
Setiap orang itu harusnya dia jadi Superman, Uberman. Jadi manusia, sebenarnya makna letterlengnya itu manusia atas. Jadi kebudayaan, tata sosial itu sebenarnya kalau menurut Nietzsche tujuannya bukan bikin manusia jadi manusia, tapi manusia jadi super manusia. Kalau di Nietzsche ada dua jenis manusia, ada manusia super, ada manusia kawanan, the crowd, manusia kerumunan. Kalau Superman itu vital, semangat, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat dalam tanda petik, elit dia. Jumlahnya sedikit biasanya Superman itu. Orang-orang besar, tokoh-tokoh terkenal itu biasanya mereka Superman. Kebalikannya kelompok kawanan, kerumunan itu biasanya mereka lemah, pengecut, budak, tunduk, setia kawan, jenis-jenis itulah. Dan jumlahnya terlalu banyak katanya Nietzsche. Sudah kebanyakan orang kayak gini, bikin sumpah dunia. Kita butuh Superman lebih banyak biar dunia ini bagus. Kita ini kerumunan, beraninya kalau banyak temennya. Ya kan? Untuk urusan-urusan apapun, termasuk urusan godaan cewek kan biasanya gitu juga. Kalau pas banyak temennya aja ada cewek lewat, cuit-cuit cewek. Begitu sendiri-sendiri ketemu, kamu mengker, nyopo wae rawannya. Ngelirik aja diam-diam, nggak berani. Tapi begitu banyak temennya, berarti kita sebenarnya kerumunan. Demo juga begitu kan? Demo itu kalau pas bareng-bareng, ganasnya luar biasa. Begitu tinggal sendirian, mesti kamu menggerak. Nggak berani kan? Atau kalau pas lagi bareng-bareng caci maki begitu ketemu orangnya nggak berani. Berarti kita sebenarnya tipikalnya kerumunan. Kalau bahasa Jawa ini akeh tunggante, tidak spesial. Jadi berarti tidak Superman. Akeh tunggal itu berarti ya ada atau kamu nggak ada, nggak nambah apa-apa. Hanya nambah jumlah di kerumunan itu. Karena kita tidak otentik. Sebagian besar sebenarnya kita itu. Kalau nggak percaya, coba kamu cermati dirimu sendiri. Kamu punya identitas apa aja. Dari sekian banyak identitas, mana yang hasil pilihanmu sendiri, mana yang sebenarnya itu otomatis saja kamu mengalir dari dunia sosial budayamu. Kebanyakan pasti kamu ngikut aja. Ngapain kok kamu Islam? Ya terpaksa bapaknya Islam. Ngapain kamu NU? Keluarga aku NU Pak, semuanya. Bapak ibuku NU. NU itu apa? Nggak ngerti Pak, pokoknya manut aja lah Pak. Diajak berjanjian, selawatan, terbangan, di mana boleh lah Pak. Nah itu berarti kita sebenarnya kerumunan, bukan Superman. Jadi padahal fitrah kita itu will to power. Dan untuk bisa merealisasikan will to power, kita harus bisa jadi Superman. Superman itu bebas. Kamu bikin nilai sendiri, bikin norma moral sendiri. Jadi bukannya tidak bermoral, tapi tata nilai moral itu kita bikin sendiri. Kita rancang sendiri sesuai hidup, sesuai tujuan kita. Jadi orang-orang Superman ini setelah nilai tadi dibalik, dijungkir-balikkan oleh orang-orang Buddha, dia bisa bikin nilai lagi, ditransvaluasi ulang oleh kelompok Superman. Jadi Superman ini termasuk itu orang-orang yang mengiyakan hidup, orang-orang yang realistis melihat hidupnya, dan orang-orang yang punya mental Dionysos, kreatif, menikmati hidup, tidak pasif, bebas, dan ekspresif, dan seterusnya. Itu mereka ini Superman. Kalau Nietzsche bikin gambaran Superman itu, kalau mau digambarkan ini kayak gabungan antara Napoleon dan Goethe. Napoleon politikus luar biasa plus Goethe seniman. Kalau ada yang kayak gini Superman. Atau gabungan antara Julius Caesar dan Yesus. Itu kan agak berat kan, satu kerajaan besar yang menguasai, menjajah di mana-mana, yang digabung sama Yesus yang Nabi. Jadi Superman itu gabungan antara seniman, filosof, dan orang suci. Seniman berarti dia kreatif, filosof berarti dia bisa berekspresi, berpikir secara mendalam,
Orang suci berarti dia mengendalikan lingkungan sekitarnya. Dia jadi agen yang merubah, bukan sosok yang diubah. Dia orang yang mengikuti will to power-nya. Dia orang yang bisa mengekspresikan dirinya secara bebas. Itu Superman. Dan Superman jumlahnya harus banyak. Dari sekian banyak Superman pasti tidak sama semuanya. Kenapa? Ya karena masing-masing milih jalan sendiri-sendiri. Pasti tidak seragam. Karena setiap orang punya will to power-nya masing-masing. Mereka adalah orang yang Superman ini orang yang out of box, keluar dari kotak sosial. Dia punya gaya hidup alternatif sesuai versi dia sendiri. Jadi jangan dibayangkan Superman itu terus jadi pimpinannya masyarakat. Kalau Nietzsche enggak, bukan pimpinan katanya Nietzsche. Kalau pimpinan berarti dia satu di antara tiga. Kalau enggak dia terpaksa ngurusi orang lain. Kalau terpaksa ngurusi orang lain berarti dia akan tenggelam dalam kerumunan. Atau dia akan jadi patronnya kerumunan. Atau yang ketiga, ketika dia jadi pemimpin, dia akan jadi penghalang orang lain untuk jadi Superman. Maka justru Superman itu bukan pimpinan, tapi dia yang bisa menawarkan gaya hidup, bisa menunjukkan otentisitas dirinya tanpa tenggelam dalam kerumunan. Jadi itu Superman. Jadi kamu pun sekarang harusnya sudah bisa jadi Superman. Gak perlu nunggu lulus sarjana, gak perlu nunggu skripsimu selesai kesuwen gak mari-mari. Jadi langsung aja sekarang jadilah Superman. Versi dirimu yang otentik, dengan segala hasratmu, cita-citamu, mimpimu, tanpa harus sibuk mencari batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu versinya Nietzsche. Tapi jangan tanya kayak gimana atau apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Superman. Karena begitu pertanyaanmu tak jawab, kamu tidak akan bisa jadi Superman. Apalagi kalau jawaban itu kamu ikuti. Karena begitu kamu ikut aku, berarti kamu bukan Superman. Kamu jatuh lagi di mentalitas Buddha. Kamu karena manut aku. Nietzsche pun nggak menjelaskan Superman itu apa saja yang harus dilakukan. Yang harus kamu lakukan satu-satunya adalah kehendakmu turutilah, dorongan batinmu ikutilah. Itu aja. Dengan begitu kamu akan jadi Superman. Oke. Nah, terus ini teori masih agak panjang. Tak tambahin dikit lagi. Ada lagi teorinya Nietzsche yang anti transendensi. Jadi untuk bisa jadi Superman, di antara teori pendukungnya adalah bagi Nietzsche dunia ini sifatnya siklus dan berulang. Jadi rusak beresnya, kacau tidaknya, agung kerdilnya, dan seterusnya. Dunia ini siklus, selalu muter. Habis rusak nanti mesti baik lagi, setelah itu rusak lagi, setelah itu baik lagi. Ada orang baik mati, ada orang jelek mati, nanti ada orang baik lagi. Dunia selalu begini, selalu siklus. Dan semua peristiwa akan berulang lagi, berulang lagi. Apapun jenis peristiwanya, mungkin modusnya aja agak beda, tapi peristiwanya pasti sama. Dan ini bagi Nietzsche menjengkelkan, nggak ada ujungnya. Tapi ya terus, makanya bagi memuakkan, tapi ya sudahlah, diterima aja. Oh, dunia ini memang kayak gitu. Jadi kamu nggak usah tanya kiamat, nggak ada ujungnya. Kiamat itu bagimu. Mungkin sifatnya individual karena kamu mati, tapi nanti akan ada siklus lagi, ada balik lagi. Mungkin 100 tahun ke depan ada lagi orang kayak kamu dilahirkan lagi dengan gaya kayak kamu lagi, dan selalu begitu. Zaman dulu ada Napoleon, mungkin besok ada orang gayanya kayak Napoleon lagi, ada yang gayanya kayak Soeharto lagi, ada yang gayanya kayak Soekarno lagi. Dunia selalu siklis. Dan ini sebenarnya implikasi dari Nietzsche yang menolak transendensi. Segalanya itu peristiwa dunia, nggak ada hubungannya dengan yang di luar manusia, nggak ada hubungannya dengan yang di luar dunia. Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan kan ini bisa diatur, kadang-kadang bisa di-cut, bisa diatur, bisa dimodifikasi. Katanya setong, buktinya tidak, ya siklus saja. Tidak ada akhirat. Dan katanya saya bukti paling jelas kan ada teori hukum kekekalan energinya Einstein itu.
Energi itu kan kekal, tidak bisa habis, bisa berubah. Saya ngomong ini suaraku ini kan jenis energi, dia tidak akan hilang. Berubah bisa, tapi hilang tidak akan bisa. Berubah bentuk. Energi sekeliling termasuk kamu sebagai manusia itu kan sebenarnya sebentuk energi tertentu yang memadat dan seterusnya. Teorinya akan jelimet agak panjang. Jadi Nietzsche pinjam teori fisika untuk menunjukkan bahwa dunia ini kekal. Hal yang sama akan berulang lagi. Maka ramalan kiamat jenis apapun tidak akan sukses. Orang kan di dunia ini bolak-balik ngomong kiamat. Mulai ada yang bilang kiamat tahun, zaman saya kecil ada yang bilang tahun 87 akan kiamat. Setelah itu tahun 2000. Setelah itu 99 sebelumnya. 99 tanggal 9 bulan 9 99 akan kiamat. Yang paling dahsyat kan kemarin itu tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 akan ada kiamat. Semuanya sudah siap-siap, bahkan dibikinin film segala yang judulnya 2012. Tapi kiamatnya nggak jadi. Mungkin malaikatnya tersinggung atau Gusti Allah tersinggung, lah kok aku ditebak ya. Tak ganti aja biar meleset ya. Nah, makanya biar kiamatnya nggak jadi-jadi, kamu ngeramal aja terus. Ya, nggak jadi-jadi. Kalau nggak kamu ramal tiba-tiba kiamat kan ya, diramal aja. Jangan besok kiamat ya, jangan-jangan tahun depan kiamat akan jadi, biar jundul terus kiamat itu, ditebak terus ini. Jangan ditebak. Kalau di situ tidak ada kiamat itu. Semuanya akan balik lagi karena energi tidak bisa habis. Itu sebenarnya teori untuk mendukung dia anti transendensi, bahwa manusia itu punya hak penuh, punya daulat penuh terhadap hidupnya. Ini teori mendukungnya. Teori pendukungnya yang lain adalah bahwa Tuhan itu sudah mati, katanya Nietzsche. Nanti kalau kamu baca Sprach Zarathustra itu, jadi seketika Zarathustra sudah bosan, Zoroaster Zarathustra sudah bosan di gunung, terus dia turun di tengah hutan. Dia lihat ada orang yang sedang motong-motong kayu, sedang sambil wiritan, sambil nyanyi-nyanyi religius ditanya, "Lu sampai ngapain di sini?" "Oh ya sedang nyari kayu, ya sambil pikir, sambil ingat Tuhan, sambil nyanyi lagu-lagu religius ketuhanan." Terus Zarathustra bingung, ini orang ini apa tidak tahu ya, Tuhan itu kan sudah lama mati. Terus dia turun gunung ke pasar, teriak-teriak pada orang-orang, Tuhan itu sudah mati. Teriak, sudah mati. Kapan matinya? Kita yang bunuhnya, masa lupa? Terus terkenal bahwa Tuhan itu sudah mati. Oke, kenapa dia punya ideologi Tuhan mati? Jadi kapan sih Tuhan itu mati kalau di situ? Jadi Tuhan itu mati saat manusia sadar bahwa sebenarnya yang bikin Tuhan itu kita. Orang beragama kan kebalikannya, Tuhanlah yang bikin kita dan alam semesta. Kalau di Nietzsche kebalik, kita yang bikin Tuhan itu. Buktinya apa? Tuhanmu sama Tuhannya orang FPI kira-kira sama apa beda? Tuhannya orang NU sama Tuhannya Muhammadiyah kira-kira sama apa beda? Kamu kan akan bilang sama, tapi kok dalam praktek, dalam konsep kok beda? Mungkin bagi orang A ini Tuhannya nesunan, jadi awas sikat tak lebih ngerepot. Bagi yang ini Tuhan sangat pemurah, penyayang, gak apa-apa, dosa cilik-cilik gak apa-apa, santai aja. Jangan-jangan Tuhannya sama apa beda ya? Kalau di Nietzsche, ya karena kita yang bikin Tuhan, kita kan yang mengkonstruksi Allah itu kayak gimana, Tuhan kayak gimana di kepala kita. Dan begitu kita sadar bahwa ternyata saya yang bikin Tuhan selama ini, saat itu juga Tuhan akan mati. Itu nanti yang menafsirkan religiositas Nietzsche akan bilang, yang dibunuh itu ya Tuhan yang di kepala kita itu. Jadi begitu kita sadar, saat itu juga Tuhan mati. Yang bunuh siapa? Ya kita kan, kalau itu yang bunuh. Toh kemarin yang mengkonsep juga kita. Tuhan versi Asy'ari, Tuhan versi Ghazali, Tuhan versi Syafi'i, Tuhan versi kan. Yang di dunia itu kan itu rebutan Tuhan kan. Ini kehendak Tuhan loh yang sana. Loh ini juga kehendaknya Tuhan. Memang kehendaknya Tuhan beda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena itu tafsirmu tentang Tuhan.
Tuhan yang ada di kepalamu bunuh aja. Nah itu katanya Nietzsche, Tuhan sudah mati. Dan untungnya besar katanya Nietzsche, dengan Tuhan itu mati, maka segala yang ngeribeti hidupmu, yang membelenggu kamu sehingga tidak kreatif, sehingga kamu terpancang, tidak bisa ekspresi diri, kamu takut mengekspresikan will to powermu, sekarang bebas sudah. Segala ide kebenaran universal, kemarin kan kamu mikir apa aja takut, gara-gara ada Tuhan itu. Katanya Nietzsche, mau gini takut nanti masuk neraka gimana, digraji, dikepruk, disunat, ini kan banyak sekali belenggumu. Mau gini nggak boleh. Begitu kamu bebas, ayo sekarang mau ngapain? Oke. Jadi ya termasuk yang bunuh Tuhan ini kan semakin cerdas manusia kan, perannya Tuhan semakin kecil. Zaman orang primitif itu A sampai Z diurusi Tuhan semua karena nggak paham fenomena alam, nggak paham. Semakin sains itu canggih, orang baru ternyata manusia bisa juga. Jadi perannya Tuhan bisa semakin kecil. Bahkan sampai level manusia hari ini kan sampai level rekayasa genetika, ngatur gen itu yang menentukan vitalitas, nilai, model, corak hidup seseorang. Dan itu bisa direkayasa oleh manusia. Semakin besar perannya manusia, Tuhan ini semakin nganggur. Lama-lama kalau sudah habis kerjaannya mau ngapain, nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Nanti akhirnya gitu. Kita bisa lah kalau cuma bikin kayak gitu. Lama-lama bisa gitu. Kalau kita bikin fotokopiannya manusia namanya cloning bisa sekarang. Itu kan Tuhan semakin tidak berperan. Misterius loh. Dulu anak laki-laki dan perempuan aja orang, sekarang tinggal dilihat dalamnya perut selesai. Atau sebelum jadi anak tinggal direkayasa biar ini jadi laki-laki yang kuat, yang bisa. Rekayasa genetika. Jadi Tuhan mati sebenarnya kita yang bunuh. Kalau yang tadi kita bunuh yang di kepala kita, ada juga kita bunuh pakai sains. Jadi semakin sains luar biasa, semakin kecil perannya Tuhan, lama-lama Tuhan nganggur juga. Disuruh ngapain ini sekarang, mau aku tidak bisa, mau gitu lah. Sudah manusianya sudah bisa mewakili Tuhan. Oke. Dan untungnya lagi, kalau Tuhan mati katanya Nietzsche, kita akan bebas dari yang namanya kecengengan transendental. Istilahnya luar biasa. Jadi kecengengan transendental itu, kita itu gara-gara punya Tuhan sering jadi cengeng kan. Ada apa-apa dikit, ya Allah tolong dong, ya Allah ujian nih, ya Allah apa boleh dimintain Tuhan. Sampai mungkin Tuhan itu jengkel. Ujian pengen lulus ya belajar, kalau tidak bisa ya Allah wiritan sampai lama-lama Tuhan sakit ya kan, wiritan terus kasih aja nilai bagus mesti gitu. Kita cengeng, kita tidak tahan banting. Sengsara dikit lari ke Tuhan, sumpah dikit lari ke Tuhan, kalah lari ke Tuhan, apa-apa lari ke Tuhan. Kita malas berusaha, itu namanya kecengengan transendental. Jangan cengeng dong. Kalau kita cengeng ya mentalitasnya jadi mentalitas budak tadi. Jadi Allah disuruh ngurusi A sampai Z. Ya kan, ngurusi mulai kamu sholat, mulai kamu tidur, mulai kamu masuk kamar mandi, mulai semuanya dipasrahkan pada Allah. Nah, itu kan berat dalam hidup kita. Jadi nggak mandiri, benar-benar mentalitas budak kalau katanya Nietzsche. Jadi ya mandiri, baik buruk kamu ngerti kok. Bahkan kan banyak hadis, banyak yang bilang bahwa pakai akal aja selain urusan ibadah itu kita sudah ngerti kok mana baik mana buruk. Nggak perlu capek-capek kamu fatwanya mana. Kemudian selalu gitu kan kita, dalilnya mana. Leo, kamu kan punya akal sehat. Masa kan ada korupsi kok gak difatwakan ya sama MUI. Lu kamu kok bodoh ya, pakai akal aja sudah ngerti kalau korupsi itu haram. Ngapain data MUI ngasih fatwa? Maksud gitu aja nunggu fatwanya MUI. Kan banyak kita yang cengeng kayak gitu, sebenarnya jenis kecengengan. Apa-apa dicari fatwanya. Loh emangnya kita gak bisa mikir. Kan akal itu kan separuhnya wahyu kalau dalam Islam, separuhnya lagi Quran. Cuma kita karena terbiasa bermental budak, jadi dia tidak kreatif akhirnya, tidak bisa mikir. Ada yang Al-Quran itu banyak ayat yang tidak bisa dipahami, maka kalau ada ayat yang tidak bisa dipahami, sudah jangan dipikir macam-macam, pakai akal, kembalikan lagi pada Allah. Lalu kemarin dikasih pedoman, sekarang dikembalikan lagi.
Lah buat apa ada? Kembalikan lagi maknanya pada Allah. Loh ya kemarin Quran kan petunjuk bagi kita, dikasih petunjuk dibalikin. Oke, jadi dengan matinya Tuhan kita bebas dari kecengengan transendental dan tidak ada lagi manusia-manusia, bahasanya Nietzsche ya. Tidak ada lagi manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dunianya dengan berlindung di bawah naungan Tuhan. Tuhan selalu jadi kambing hitam. Tuhan selalu jadi pelarian terakhir. Kalau sudah mentok, raiso mikir, ya wis tak diri kalau ini dia. Seperti itu. Itu sudah kehendaknya Tuhan, gak bisa dilawan. Emangnya kamu ngerti itu untuk kehendak Tuhan dan gak bisa dilawan? Tapi kita selalu seperti itu. Jadi kayak orang pengecut, melarikan diri dari dunia.